Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan 10. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada bagian 3 dari tema pernyataan Yesus tentang dirinya. Jika kita cermati pernyataan Yesus pada bagian ini, kita mendapati sebuah peringatan keras kepada kelompok orang yang disebutnya sebagai pencuri dan perampok. Yesus mengatakan, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Saudaraku, adalah penting untuk memperhatikan bagian ini dengan seksama. Berurusan dengan para pelaku kriminal semacam pencuri dan perampok, kita tidak mau sembrono. Karena jika kita lengah, maka kita akan menjadi korban, kita yang akan celaka, kita akan mengalami kerugian. Siapa sebenarnya yang dimaksud Tuhan sebagai golongan pencuri dan perampok ini? Keterangan yang tersedia di sana menyebutkan semua orang yang datang sebelum aku. Siapa mereka itu? Sebenarnya kata-kata pedas dari Tuhan ini merupakan sebuah reaksi dari perbuatan orang-orang Farisi yang iri dan dengki dengan pelayanan Tuhan. Kelompok inilah yang sedang dikritik Tuhan oleh karena perbuatan mereka yang munafik dan keji. Ini antara lain terlihat dalam sebuah kejadian sebelumnya yang bisa kita baca pada pasal 9. Di mana dikisahkan saat itu Yesus baru saja menyembuhkan orang yang buta sejak lahir pada hari Sabat. Perbuatan baik yang mendatangkan sukacita orang yang sedang menderita itu bukannya ditanggapi dengan positif oleh orang-orang Farisi, tetapi justru sebaliknya orang-orang itu memfitnah Tuhan. Mereka berusaha mencari cara untuk menyalahkan Tuhan, untuk mencari kesalahan Tuhan, dan berusaha untuk membenarkan dirinya sendiri. Mereka tidak senang bahwa orang-orang kemudian menjadi percaya kepada Yesus, orang kemudian mulai mengikuti Tuhan. Mereka khawatir bahwa orang-orang yang selama ini jadi pengikutnya nanti akan meninggalkan dia dan lebih memilih untuk percaya mengikuti Yesus. Oleh karena itu mereka kemudian mengatakan pada ayat 6 demikian. Maka kata sebagian orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Saudaraku, kini menjadi jelas bagaimana sebenarnya watak, tabiat, motivasi orang Farisi ini. Apa yang telah Yesus lakukan dengan perbuatan baik menolong orang yang menderita itu tidak direspon, melainkan mereka melihat sisi yang lain dengan mengatakan Yesus telah menghujat Allah di mana ia melakukan perbuatan pekerjaan pada saat hari Sabat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus menyebut orang Farisi yang munafik itu, yang hatinya dipenuhi dengan rasa dengki dan iri, sebagai pencuri dan perampok.
Mereka dari luar tampak terlihat sebagai pelayan-pelayan yang peduli, tetapi hatinya busuk, jahat, dan hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Kepada kelompok yang jahat ini, para domba, yaitu mengikut Kristus, hendaknya berwaspada. Kita tidak perlu mendengarkan mereka, sebagaimana kata Yesus, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Itu pula yang dilakukan oleh orang buta yang sejak lahir, yang baru saja disembuhkan oleh Yesus. Orang ini sempat berdebat dengan orang-orang Farisi yang berusaha merebut hatinya dan ingin menyalahkan Yesus. Namun ia tidak mendengarkan ocehan mereka. Dan justru sebaliknya, orang itu kemudian menjadi pengikut Kristus yang percaya. Saudaraku yang kekasih, Yesus Kristus adalah pintu menuju kepada keselamatan. Melalui pintu ini juga orang hendaknya percaya bahwa hanya melalui Yesus manusia dapat beroleh keselamatan. Meskipun tampak sederhana, namun dalam prakteknya tidaklah mudah untuk menjadi percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Karena para pencuri dan perampok senantiasa berkeliaran, berusaha mencobai orang percaya dan ingin menjatuhkan mereka. Ini adalah orang-orang yang mengaku dirinya memiliki otoritas yang sama dengan Tuhan Yesus. Orang-orang munafik yang hanya mengobrol janji manis tanpa bukti, hanya menabur kata-kata kosong tanpa makna. Mereka adalah orang yang tampak seperti hamba Allah, yang berkhotbah dengan berapi-api, berusaha menarik hati orang, tetapi sesungguhnya motivasi di balik semua itu hanyalah uang, hanyalah keuntungan untuk dirinya sendiri. Marilah kita berwaspada kepada kelompok ini. Berlakulah bijaksana. Jangan dengar mereka, tetapi pasanglah telinga untuk Yesus di dalam para rasulnya, di dalam para pemangku jawatan hamba Allah yang bekerja secara murni bagi Tuhan Yesus. Maka dengan demikian kita akan terluput dari tipu daya dan kata-kata dusta para pencuri dan perampok itu. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.